Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Kita bersama memahami proyek penguatan profil belajar Pancasila sebagai bagian penting dari implementasi kurikulum Merdeka. Ya, dengan demikian ada 4 materi nanti yang coba akan kita cover dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kekhasan kurikulum Merdeka, yang kedua adalah struktur kurikulum Merdeka, yang ketiga adalah prinsip pembelajaran dan asesmen, serta yang keempat adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat dengan P5. Bapak Ibu tentu masih ingat ya, dulu ada P4, nah sekarang ada P5. Kalau P4 dulu, apa Bapak Ibu barangkali ada yang masih ingat? Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ya, kalau dulu juga ada namanya BP7. Saya dulu hafal karena dulu peserta cerdas cermat. Badan, apa Bapak Ibu BP7 masih ingat nggak nih peserta P4 kita nih dulu Kapuas nih cukup merajai LCTP 4 di tahun 90-an. Ya, Badan Pembinaan Pendidikan, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ya. Nah, sekarang kita masih tentang Pancasila, tetapi implementasinya dalam pembelajaran, yaitu di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sebentar, mohon izin dulu. Ya, oke. Ya, baik Ibu dan Bapak, seperti biasa, saya suka menampilkan gambar ini ya. Barangkali adakah guru-guru IPA pasti sangat familiar dengan happy semicolon. Nah, silakan barangkali Bu Agathe, adakah yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya dengan gambar ini? Barang 1-2 menit untuk sambil rileks mengawali terlebih dahulu tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan. Silakan Bu Ina. Bu Esti. Ya, Bu Agathe, ada hadiah khusus loh dari saya yang bisa menjawab dengan tepat. Seperti biasa. Nanti dituliskan di chat. Pertanyaannya tadi apa, Bu? Pertanyaannya, apa makna dari gambar yang ada di hadapan ini? Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada 1 atau 2 yang ingin menyampaikan, silakan. Di sini ada gambar orang sedang tersenyum, kemudian di sebelah kanan ini ada gambar apa Bapak Ibu? Ini gambar otak ya. Ya, kemudian di dalam otak ini kemudian ada di sini tulisan happy chemical, dan di happy chemical ini kemudian ada dopamin, ada endorfin, ada serotonin, dan ada oksitosin. Nah, pertanyaannya apa hubungannya antara gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan? Itu aja pertanyaannya. Silakan. Dopamin ini saya sampai mendengung ya. Bestika. Dopamin ini dia mempengaruhi tentang rasa bahagia dan rasa senang. Hanya bisa menjawab itu Bu Komala. Oke, bagus, mantap Bu Agathe. Ada lagi nggak 1? Barangkali ada yang bisa menjawab lebih dalam. Ayo. Atau langsung di situ. Nah, yuk Bu Ina. Mengendalikan emosi. Sini Bu Ina, sini. Bisa. Nah, Bu Ina. Silakan. Terima kasih. Menurut saya dari gambar ini menjelaskan bahwa otak itu mengendalikan hormon-hormon tertentu, yang karena hormon-hormon tertentu ini dapat mengekspresikan
oleh seseorang itu. Misalnya di sini ada dopamin, endorfin, itu semua mengendalikan emosi atau ekspresi emosi seseorang, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaannya jadi begini aja deh ya Bapak Ibu. Yang mana yang duluan gambar? Yang mana yang duluan nih? Proses yang terjadi ya. Yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini Kalau dulu, yang di otak dulu baru muncullah ekspresi yang di sebelah, yang kanan dulu baru muncullah ekspresi yang di sebelah kiri, senyum itu pengaruh dari Oke. atau ya itu. Mantap, mantap. Ya, baik Bapak Ibu, kita sering berpikir seperti itu ya, tapi hasil riset menunjukkan sebaliknya loh ya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak Ibu senyum dulu, baru itu merangsang otak untuk mengeluarkan happy chemical. Ya, jadi kesimpulannya adalah senyum dulu supaya bahagia. Jangan bahagia dulu baru senyum. Oke, Bapak itu mungkin itu pesannya ya. Jadi mari kita senyum dulu. Senyumnya juga harus ada 10 detik. Itu. Ya, jadi dengan tersenyum itu akan menstimulasi otak kita mengekspresikan dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin yang merupakan hormon bahagia ya. Jadi mari kita sama-sama tersenyum dulu, senyumnya minimal 10 detik ya Bapak Ibu ya, untuk menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Oke, baik, terima kasih. Sekedar ice breaking saja di pengantar awal kita. Oke, baik Ibu dan Bapak, selanjutnya saya ingin memberikan pengantar begini. Untuk mengapa kita melaksanakan kurikulum merdeka, kemudian apa filosofinya, dan sebagainya, itu nanti bisa Bapak Ibu baca di buku Saku Kurikulum Merdeka ya, ada Q&A, question and answer kurikulum merdeka, nanti juga akan saya sampaikan ke Ibu Agate karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita tidak bisa mengulas. Intinya adalah bahwa ada dua alasan kenapa terjadi perubahan kurikulum. Yang pertama adalah kebijakan perubahan kurikulum ini dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca kita mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya loss learning. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi adanya krisis pembelajaran yang sebenarnya sudah terjadi sebelum adanya pandemi COVID. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam rangka melakukan kebijakan pemulihan pembelajaran ini, salah satu opsi yang dipilih dan diberlakukan oleh pemerintah melalui Kemdikbudristek adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Nah, bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka itu, Bapak Ibu? Setelah saya share dengan Ibu Ketua MGMP tadi, Kemdikbudristek nomor 56 tahun 2022, di situ acuan panduan kita dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, perubahan kurikulum itu secara nasional nanti baru akan terjadi di tahun 2024. Nah, untuk itu maka kurikulum merdeka ini dilaksanakan secara bertahap. Nah, jadi ada dua hal atau dua opsi pelaksana kurikulum merdeka, yaitu yang pertama di sekolah penggerak. Di sekolah penggerak, kurikulum merdeka ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021-2022, tahun ajaran itu ya. Dulu namanya adalah kurikulum prototipe atau prototipe. Nah, di tahun ajaran 2022-2023 yang sebentar lagi akan mulai dilakukan di bulan Juli nanti, kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara mandiri selain pada sekolah penggerak. Nah, karena dia dilaksanakan secara mandiri, maka ada 3 opsi atau 3 pilihan. Nah, nanti mohon bisa diinformasikan SMP yang 5 tadi, ataupun Bapak Ibu yang belum mendaftar itu di opsi mana? Ada 3 opsi. Yang pertama adalah mandiri belajar. Kalau pilihannya adalah mandiri belajar, maka sekolah tersebut akan menerapkan beberapa bagian dan beberapa prinsip kurikulum merdeka
tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Misalnya dia sedang menerapkan kurikulum 2013, maka sekolah tersebut tetap menerapkan kurikulum 2013, namun ada beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian ada juga sekolah yang telah memilih mandiri berubah. Nah, kalau mandiri berubah ini, sekolah mulai menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada kelas 7. Ya, untuk SMP itu kelas 7. Jadi di sini kelas 7 akan menggunakan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Perangkat ajarnya sudah disediakan di aplikasi Merdeka Mengajar. Karena itu sangat saya sarankan dan mungkin juga saya wajibkan ya Bapak Ibu agar guru-guru MGMP Cempaka bisa mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar. Apakah sudah diunduh Bu Agate? Semuanya sudah mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar? Atau ada yang belum mengunduh aplikasi Ada Merdeka? sebagian. Ya, oke. Baik, nanti semoga setelah Ya. kegiatan ini selesai ya Bapak Ibu semua bisa mengikuti pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah mandiri berbagi. Nah, di mandiri berbagi ini sama seperti mandiri berubah, tetapi di sini sekolah lebih mandiri, dia sudah berani atau sudah berkomitmen untuk mengembangkan perangkat ajar sendiri dan menerapkan kurikulum merdeka itu di kelas 7. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah data per 11 Mei 2022, di mana untuk Provinsi Kalimantan Tengah itu ada 1075 pelaksana kurikulum merdeka mandiri, yang untuk SMP sendiri itu ada 222 yang sudah mendaftar, dan mungkin sebagian sudah mendapatkan SK penetapan ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing sebagai pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, baik Ibu dan Bapak, sampai di sini apakah ada yang mau didiskusikan dulu atau saya lanjut saja dulu ya Bu Agate ya? Nanti diskusinya sekalian ya. Ya, lanjut Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, saya ingin sampaikan begini. Perubahan kurikulum yang terjadi ini dilakukan pada level pertama struktur kurikulumnya. Di mana struktur kurikulum ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajarannya. Nah, kalau dulu Ibu dan Bapak di kurikulum 2013, Bapak dan Ibu menggunakan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar, maka di kurikulum merdeka bergeser sedikit istilahnya, yaitu jadi capaian pembelajaran. Substansinya sebenarnya sama, yaitu sama-sama kompetensi, hanya saja di capaian pembelajaran ini kita tidak mengenal lagi KD dari KI1, KD dari KI2, KD dari KI3, KD dari KI4, tapi CP-nya itu holistik. Digabung semua menjadi satu kesatuan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Begitu ya. Dan tadi juga sudah saya kirimkan ya Ibu Agate tadi, capaian pembelajaran. Bisa nanti Bapak Ibu cermati capaian pembelajaran untuk kelas 7 sesuai mata pelajaran masing-masing, sesuai fasenya. Nah, Ibu dan Bapak, secara singkat saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa untuk SMP itu tidak terlalu signifikan perubahannya ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk struktur kurikulumnya di SMP atau MTS itu terbagi menjadi 2 kegiatan besar. Yaitu yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, activity intinya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 25% dari total jam pelajaran per tahun atau total beban mengajar Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk SMP itu hanya ada satu fase, yaitu fase pencapaian kompetensinya itu, yaitu fase D. Jadi fase D ini nanti berlaku untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
Dengan demikian nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya yang mandiri belajar dan mandiri berubah, maka capaian kompetensi Bapak Ibu hanya satu fase, yaitu fase D. Dari situlah nanti Bapak Ibu akan membreakdown-nya CP atau capaian pembelajaran akan dioperasionalisasi menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita bagi ke dalam kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi Bapak Ibu akan diberi CP untuk 3 tahun, seperti itu. Nah, dari dua kegiatan tadi, yang paling revolusional dan paling baru itu adalah yang B, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Nah, secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Selanjutnya, secara pengelolaan waktu, pelaksanaan P5 ini juga dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Nah, saya tampilkan ini apakah terbaca ya, Bu Agate ya? Kelihatan teman-teman? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba dicermati dulu. Ini kurang lebih 5 menit ya. 5 menit, 3-5 menit lah. Lalu Bapak Ibu coba perhatikan, bandingkan apakah ada perbedaannya jam pelajaran Bapak Ibu dengan kurikulum 2013. Kemudian cermati juga mata pelajaran yang ada, apakah ada perbedaan dengan kurikulum 2013. Karena kita akan mempelajari ini sebagai starting awal kita dalam mengimplementasikan kurikulum kurikulum Merdeka, maksudnya dari sinilah nanti kita akan bergerak ke step berikutnya gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 3-5 menit ya untuk mencermati kira-kira jam saya ini berkurang atau bertambah gitu ya. Itu yang pertama tuh yang paling penting dicermati. Kemudian yang kedua, mata pelajaran apa saja yang ada di situ gitu ya. Dan yang ketiga, project tuh berapa jam gitu ya. Oke, silakan Ibu dan Bapak untuk mencermati ya. Nanti setelah itu barangkali ada yang ingin berkomentar dari Bapak Ibu semua, silakan. Ini untuk kelas berapa ini Bapak Ibu? Kelas 7, kelas 8 ya. Kelas 7, kelas 8. Silakan Ibu Bapak. Ibu Agate, saya nggak dengar loh suaranya. Emang di off ya? Maaf, saya lupa terus. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya tadi, bagaimana tentang jamnya? Apakah ada yang berubah? Atau mata pelajarannya ada yang berubah? Ya, Bu. Ini hampir semua. Ini setelah kita cermati, hampir semua terjadi perubahan. Untuk dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, dari 3 jam
menjadi 2 jam, PKN dari 3 jam menjadi 2 jam, Bahasa Indonesia dari 6 jam menjadi 5 jam, Matematika dari 5 jam menjadi 4 jam, IPA juga dari 5 jam menjadi 4 jam, IPS dari 4 jam menjadi 3 jam, Bahasa Inggris dari 4 jam menjadi 3 jam, PJOK dari 3 jam menjadi 2 jam. Sementara mata pelajaran baru itu ada informatika. Ini tidak ada kurikulum lain. Ini mata pelajaran yang baru. Itu sementara bisa dari kami. Oke. Ya, bagus sekali Ibu. Luar biasa ya pencermatannya dengan JP. Oke, ada lagi yang mau berkomentari? Silakan. Atau cukup? Adakah lagi yang ingin berkomentar selain JP? Nah, itu ya. Kira-kira kalau JP-nya berubah ini bagaimana Bapak Ibu ya konsekuensinya untuk Bapak Ibu ini khususnya yang sudah sertifikasi ini kira-kira jadi nggak mau nerapin kurikulum merdeka jadinya nanti ya kalau berubah-berubah ya. Oke, baik cukup ya Bu Agatha ya barangkali bisa diwakili salah satu saja atau ada lagi? Bagaimana Bu? Apakah ada lagi yang mau berkomentar atau cukup? Ada lagi yang mau berkomentar? Teman-teman. Ada yang mau berkomentar? Jadi memang 4 itu. Mungkin cukup sama. Aduh, kenapa ya Pak ya? Maaf Bu Malala. Ya, memang kalau daring memang amannya itu masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Ini pengalaman nanti gampang lagi kalau seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya. Oke, nanti saya coba jelaskan. Ini sudah mewakili barangkali dari Bapak Ibu guru yang lain ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ketika mendesain dan merancang struktur kurikulum ini, intinya adalah dapodik Bapak Ibu aman ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu tadi merasa berkurang karena Bapak Ibu hanya mencermati yang di sebelah sini ya, yang di alokasi intrakurikulernya saja. Bapak Ibu tidak mencermati yang alokasi proyek, ya kan? Iya atau tidak? Nah, salah satu kefleksibelan dari kurikulum merdeka ini adalah alokasi jam pelajaran Bapak Ibu itu tidak per minggu, tetapi dituliskan per tahun. Walaupun di dalam ini juga ada masih dalam tanda kurung di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat untuk agama ya. Agama ini kan di sini 2 JP per minggu ya Bapak Ibu, tetapi di sininya kan juga 1 jam per minggu. Ya tidak? Jadi totalnya sebenarnya tetap 3 jam. Di sini. 108 JP per minggu, kok per minggu? Per tahun. Jadi dalam setahun itu 36 minggu, berarti tetap 3 jam. Jadi alokasi proyek ini tetap dihitung sebagai beban mengajar Bapak Ibu. Hanya saja intrakurikulernya yang berkurang karena ditarik untuk proyek. Seperti itu ya. Jadi menghitung jam pelajaran Bapak Ibu itu adalah kegiatan intrakurikuler ditambah dengan JP untuk proyek. Jadi waktunya tidak berubah. Jam pelajaran Bapak Ibu tidak berubah. Dapodik Ibu aman. Insya Allah sertifikasi Bapak Ibu juga aman ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Bapak dan Ibu kita lihat lagi misalnya di sini matematika. Matematika di sini terlihat 4 jam per minggu kan. Tapi di sininya juga 1 jam per minggu kan? Karena 1 tahun itu 36 minggu. Berarti kalau di sini ada 36 jam, otomatis 1 minggu itu 1 jam untuk proyek, maka 1 ditambah 4. Jadi tetap 5 jam. Ya, Bapak Ibu. Jadi adanya perubahan kurikulum ini tidak mempengaruhi beban mengajar Bapak Ibu, hanya terjadi pergeseran jam
Yang biasanya saya seminggu itu ngajar agamanya tuh 3 jam, sekarang di intrakurikuler saya itu 2 jam aja di kelas. 1 jamnya itu untuk proyek gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran informatika. Oke, pelajaran informatika ini menjadi pelajaran wajib dan tidak wajib diajarkan oleh yang berlatar belakang informatika ya. Jika di sekolah itu ada juga guru yang mampu mengajar informatika, maka silakan untuk mengajar pelajaran informatika karena ini adalah terintegrasi sebenarnya digunakan pemanfaatannya di setiap pelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah PPKN, itu namanya sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Kalau dulu ya sekarang kan masih PPKN ya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sini menjadi PPKN. Kemudian untuk seni dan prakarya, itu kita perhatikan di sini ada tanda bintang 2 di mana satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya ya, Ibu dan Bapak di sini boleh seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya. Peserta didik memilih 1 jenis seni atau prakarya. Nah, kemudian untuk muatan lokal, ini juga masih diberikan jamnya. Cuman ada 3 opsi pilihannya untuk muatan lokal itu, apakah mau berdiri sendiri atau mau terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu seperti seni atau PJOK, atau dia juga bisa terintegrasi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu poin-poin penting tentang pengenalan kurikulum Merdeka berkaitan dengan struktur kurikulumnya. Nah, yang ingin saya tekankan juga adalah ketika kita bicara tentang proyek, maka proyek itu bukan setiap mata pelajaran membuat proyek. Tetapi ini adalah proyek kolaboratif lintas mata pelajaran. Setiap guru nanti akan berkolaborasi membimbing siswanya untuk melaksanakan 3 proyek ya Bu Agate ya. 3 proyek dalam setahun. Nah, itu dihitung jamnya. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi nanti setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka itu akan menyusun atau mendesain proyek apa sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Ada 7 tema yang telah ditetapkan, nanti akan dipilih tema mana yang sesuai dengan aspirasi siswa, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sekolah, dan juga disepakati antara guru dengan siswanya gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi ini bukan pembelajaran berbasis proyek ya, tetapi adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila lintas mata pelajaran, guru-guru berkolaborasi, membimbing siswa melaksanakan proyek, dan disarankan di akhir dari proyek itu ada perayaan hasil belajar. Oke, dan ini Ibu Bapak untuk kelas 9 ya Bapak Ibu, kurang lebih sama tadi cara membacanya, hanya saja di sini jumlah jawabannya sedikit dibanding yang kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini Bapak Ibu karakteristik dari kurikulum Merdeka. Untuk SMP itu seperti saya sampaikan tadi, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika ya. Dan selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Ya, oke Bapak dan Ibu, waktunya tinggal berapa menit lagi ya Ibu Agate ya, ada 10 menit lagi ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan arah perubahan kurikulum. Yang pertama adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel tadi, di mana jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun, kemudian fokus pada materi yang esensial, di mana capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun gitu ya. Dan yang ketiga adalah memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta yang keempat adanya aplikasi. Jadi aplikasi Merdeka Mengajar ini nanti menjadi teman Bapak Ibu gitu ya, referensi Bapak Ibu untuk mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Oke, ini saya lewati saja ya, dan Bapak Ibu ini adalah kekhasan dari kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya tentu Bapak dan Ibu, apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah untuk
mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri, baik mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi, atau bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan, tetapi nanti rencananya juga akan melaksanakan ya Bapak Ibu ya, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi seperti itu. Maka sangat penting untuk bisa memahami struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmennya. Nah, Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, di kurikulum Merdeka kita menggunakan istilah capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam fase tertentu. Nah, jadi CP ini nanti akan digunakan untuk merancang pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu, di sini ada 4 question atau pertanyaan. Apa yang perlu dikuasai dan dipahami siswa? Nah, di sini berarti jawabannya di sini adalah capaian pembelajaran. Untuk menguasai dan memahami hal tersebut, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang dibutuhkannya, maka disinilah tugas Bapak Ibu Guru nanti akan merumuskan tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, bagaimana saya tahu dia telah menguasai dan memahami hal tersebut, maka di sini Bapak Ibu Guru akan menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan bagaimana cara saya untuk membantu siswa saya menguasai dan memahami nanti melalui kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau di kurikulum 2013 kan kita mengenal ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada KI 3, ada KD 31, ada KD 41 ya. Maka di di kurikulum Merdeka, maka capaian pembelajaran nanti akan di breakdown atau Bapak Ibu akan mengoperasionalisasinya atau menyusunnya menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat capaian pembelajarannya di Permendikbud yang sudah dibagikan. Dan ini dibuat oleh guru. Oke, sedianya Bapak Ibu kalau waktunya cukup tentu saya ingin sekali Bapak Ibu bisa mencermati masing-masing mata pelajarannya. Sorry. Nah, Bapak Ibu, mari kita sekarang kita ke prinsip pembelajarannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya selalu mengawali membahas prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Saya awali dengan gambar ini. Ya, silakan. Barangkali ada yang ingin berkomentar dengan gambar saya ini, silakan. Kita membayangkan ya, Bapak Ibu ya, 3 orang yang sedang berdiri ini adalah siswa kita. Kemudian mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menyaksikan pertandingan apa ini, softball atau bisbol ya. Nah, mari berefleksi jika seandainya ini adalah siswa-siswa Bapak Ibu yang ada di ruang kelas masing-masing gitu ya, terus mereka tuh ingin mencapai kompetensi yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh kurikulum. Kira-kira Bapak Ibu cenderung pembelajarannya di kelas itu yang di equality atau yang sudah ke equity? Silakan barangkali ada yang mau berkomentar. Iya, nih ada yang mau menanggapi. Ya, silakan. Ya, selamat sore dengan Ibu Guru IPA. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin Bu mencoba untuk menerjemahkan dari gambar ini. Dan Ya. di dua gambar itu kan ada kelihatan gambar apa itu pijakan balok ya. Nah, yang gambar di sebelah kiri dari depan saya itu kelihatan semua diberi pijakan balok. Kemudian yang di sebelah kanannya ada yang diberi, ada yang tidak. Artinya maksudnya adil itu tidak mesti harus sama rata. Oke. Adil itu tidak mesti harus sama rata, tapi kita melihat misalnya seperti gambar
gambar yang sebelah kanan itu Bu, kita melihat apa ya namanya, kemampuan. Maksudnya kalau diterapkan ke siswa itu kita melihat kemampuan dan karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan dengan karakteristik siswa supaya tujuan untuk pembelajaran kita itu satu, tujuannya sama, mereka sama-sama memahami dengan caranya beda-beda. Tidak harus sama rata kita memberi pembelajaran dan caranya. Mungkin begitu Bu. Oke, baik sekali, bagus sekali. Ibu siapa nih, Bu Agate? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Wah, mantap nih guru IPA-nya ya. Mau deh saya nanti ke sekolah Ibu ya, luar biasa. Ya, Ibu dan Bapak, jadi apa perbedaan equality dengan equity gitu ya? Pembelajaran yang biasanya kita lakukan di kelas kita tuh kita ke arah mana ya cenderungnya gitu, nanti Bapak Ibu tidak usah dijawab, refleksi saja. Nah, saya yang ingin menegaskan begini. Kalau equality itu memberikan perlakuan yang sama. Nah, saya nih merasa juga nih waktu dulu sekolah, sebagian besar guru saya itu sama, equality semua di sekolah, di kelasnya. PR-nya sama, bukunya sama, prosesnya sama gitu ya. Tugasnya sama, padahal minat saya tuh di sini, tapi minat teman saya di sana tuh musik misalnya ya, minat teman saya satu olahraga, tapi tugasnya sama, gitu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita didorong untuk memberikan perlakuan yang adil, equity, ya. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira beneran pernah terjadi nggak? Ada equality, ada equity, ada reality. Reality ini Bapak Ibu tahu nggak? Ini namanya yang pinter-pinter tuh dikumpulin gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kelas unggulan tuh. Anak saya itu masih tuh kelas unggulan. Terus di drill, diberikan perlakuan spesial tuh yang nilainya bagus-bagus gitu ya. Padahal Bapak Ibu tentunya juga menyadari ya bahwa tidak ada produk Tuhan yang gagal ya. Yang ada hanya kecepatan dan perbedaan kecepatan dalam belajar. Nah, jadi Ibu dan Bapak, dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, prinsip pembelajarannya yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita sebagai guru memberikan dukungan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Oleh karena itu, tidak semua kita beri bantuan dukungan yang sama, tapi ada yang kita harus memang prioritaskan untuk didukung lebih banyak, ada yang sedang dan ada yang hanya sekedar kita berikan tantangan, seperti itu di pembelajaran kita. Maka di kurikulum Merdeka itu ada istilah teaching at the right level, atau pembelajaran sesuai dengan level, pembelajaran berdasarkan level yang sesuai, ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya lebih menekankan di A, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang equity ini tadi, maka di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu harus melakukan namanya assessment diagnostik atau penilaian kesiapan awal belajar. Nah, itulah Bapak Ibu yang mana nantinya dari hasil assessment diagnostik itu Bapak Ibu ya di sini di tahap yang nomor 2 ini, ya Bapak Ibu akan menyusun, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik untuk melihat kesiapan awal peserta didik Bapak Ibu, sehingga nanti memetakan kebutuhan mereka apa, dan baru nanti Bapak Ibu mengembangkan modul ajar. Modul ajar ini sama dengan RPP Plus ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu, tampaknya waktu saya sudah habis ya Ibu dan Bapak, sehingga nanti setelah kita memiliki pengetahuan tentang peta kebutuhan belajar peserta didik, maka baru kita akan mengembangkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini Ibu Agate sebagai guru penggerak sudah menerapkan ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi simulasi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin juga dari Pak Anwar nanti ya. Demikian dulu Ibu Agate yang saya sampaikan, karena waktu sangat terbatas, barangkali nanti di lain kesempatan kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Intinya adalah
Yang perlu didiskusikan adalah bagi sekolah yang nanti akan menerapkan kurikulum merdeka, harus didiskusikan, harus direncanakan apa yang harus dipersiapkan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan dulu ke Ibu Ketua MGMP. Terima kasih untuk Bu Komala. Sekarang Bu, kalau masih ada waktu untuk ada teman-teman yang mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Silakan. Oh, Bu Sri dulu ya. Oh, Pak. Di sini aja. Apa ini Kak? Bosan? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tri Toto dari SMP Negeri 2 Basarang. Kebetulan pada semester ini kemarin tadi kami mendaftar di kurikulum mandiri, belajar mandiri Bu. Sebentar, bisa diulang, Bapak mendaftar dengan opsi apa, Pak? Mandiri belajar, mandiri belajar, ya, sorry. Mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi? Mandiri belajar, Bu. Mandiri belajar, oke, baik, ya, oke. Pertanyaan singkat saya, bisa tidak nanti kalau dalam pelaksanaannya kami mencoba menggunakan beberapa yang ada di kurikulum berubah, Bu. Jadi apakah nanti itu mutlak hanya harus menggunakan yang kurikulum yang pertama saja atau boleh yang pakai yang berubah? Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti Bapak boleh di situ dulu ya. Mohon izin, Bapak dan Ibu, semuanya mandiri belajar. Ada yang mandiri berubah nggak dari 5 ini? Sementara yang ke angkatan kami ini cuma bertiga kalau nggak salah, yang sama-sama mengambil semua sama. Mandiri belajar. Oke, baik Pak. Jadi gini ya Pak, kita harus pahami dulu apa itu mandiri belajar. Ya Bapak Ibu, karena kan ada 3 opsi tadi ya. Opsi yang pertama adalah mandiri belajar. Nah, mandiri belajar ini opsi yang paling sederhana. Nah, apa yang dilakukan oleh sekolah ketika melaksanakan implementasi kurikulum mandiri belajar? Nanti Bapak coba dibuka di sebentar. Saya tadi sudah share ya di Permendikbud 56 tahun 2022 ya Pak, tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Saya izin share dulu ini panduannya. Nah, ini nanti harus dibaca dengan tuntas di timnya ya Pak ya. Nah, ini panduannya. Kemudian Bapak ke halaman 78. Ya. Oke. Nah, di sini mekanisme bisa terbaca ya Pak ya? Ya. Mekanisme implementasi kurikulum merdeka. Satuan pendidikan yang memiliki kurikulum merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi. Nah, yaitu kalau mandiri belajar itu ini Pak, menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai co-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran. Atau Bapak juga bisa menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik. Atau boleh dua-duanya. Ini contoh. Jadi Bapak tetap menggunakan kurikulum 2013, tetapi Bapak menerapkan bagian dari prinsip kurikulum merdeka. Contohnya tadi Bapak hanya menerapkan proyek atau Bapak nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya sarankan sih dua-duanya supaya nanti ketika tahun depan itu sudah mantap menerapkan kurikulum merdeka yang mandiri berubah. Itu Pak
jawabannya ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak, selanjutnya nih ya. Ya. Bapak wajib mewajibkan guru-gurunya untuk menginstal aplikasi Merdeka Mengajar di gawainya masing-masing, atau juga bisa di PC gitu ya, dan mengikuti pelatihan mandiri yang sudah disiapkan di aplikasi Merdeka Mengajar. Ini ada beberapa tahapan, nanti barangkali bisa di-capture ini ya Pak, atau nanti saya kirim ke Ibu Agate. Ini persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan, ini sudah disampaikan oleh Kemdikbudristek kepada, ini dari Dinas Pendidikan, tapi ini berdasarkan surat ya. Ya, ini, maaf. Nah ini Pak, langkah-langkahnya ya Pak. Yang pertama adalah unduh dan pasang install platform Merdeka Mengajar pada gawai. Kemudian login dengan akun belajar. Kemudian guru-guru Bapak itu menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka per jenjang melalui link ini. Kemudian yang D ini ya Pak, yang wajib ya Pak, yang wajib bagi semua sekolah pelaksana kurikulum Merdeka mandiri. Di sini nanti akan ada pelatihan mandiri 8 modul. Tapi itu tidak terlalu menyita waktu ya Pak, karena itu bisa dilakukan di luar jam belajar. Dan itu bisa Bapak laksanakan di bulan Juni ini, sehingga nanti sebelum masuk tahun ajaran baru, guru-guru di sekolah Bapak sudah betul-betul memahami konsep dan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mempelajari asesmen dan perangkat ajar kurikulum Merdekanya di Sistema, dan mengikuti sesi berbagi praktik baik di guru.kemdikbud.go.id, mengikuti komunitas belajarnya, serta nanti bergabung di Telegram. Karena mandiri Pak, jadi memang harus memiliki komitmen bersama ya Pak ya. Karena saya berpengalaman mendampingi sekolah penggerak, ini kepala sekolahnya pengen kurikulum Merdeka, tapi guru-gurunya tidak komit, sehingga kepala sekolahnya maju, gurunya mundur. Jadi kacau. Jadi yang diawali dulu komitmen bersama dulu ya Pak, komitmen bersama antara guru-guru di sekolah Bapak, dan nanti saya wajibkan untuk mengikuti pelatihan mandiri itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Widodo. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? SMP 3 ikut IKM juga. Pak Gusmin ada yang mau ditanya tentang SMP 4 Bu Nur kayaknya ikut IKM. Iya. Baiklah. Ya. Baiklah Ibu Komala, pokoknya teman-teman ini mungkin kami nanti akan sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kami membuka atau khusus untuk mendownload aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi harus luring juga, jadi teman-teman langsung praktek kalau kami memang sudah mengikuti bagian kurikulum. Sekarang mengikuti yang perencanaan supaya bisa ikut webinarnya juga yang tanggal 2 Juni itu. Ya nanti bisa kami berbagi dengan teman-teman untuk mendownloadnya. Ya, baik. Ya. Kami dari MGMP IPA Cempaka SMP Kabupaten Kapuas mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Komalasari yang sudah berkenan menyediakan waktu bagi kami walaupun dengan keterbatasan peralatan yang ada. Kami mohon maaf. Semoga di kedepannya kayaknya asik deh kalau bertemu langsung secara luring. Nanti mungkin bisa dijadwalkan atau ditanyakan untuk, karena Ibu Komala ini dulu juga orang Kapuas. Dulu ya, orang jadi, Kapuas, apakah sekarang enggak? Ya, apakah orang tua masih di Kapuas ya Bu ya? Karena sakit jadi sudah di Palangkaraya Teh. Oh iya. Jadi itu rumah kosong di Kapuas. Nah, rumah sudah kosong di Kapuas. Jadi punya rumah di Kapuas juga dulu. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ibu Komalasari ini orang yang pintar, cerdas. Aduh.
Terima kasih Agate. Ya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, maaf atas segala kekurangan kami, baik itu persiapan, baik itu menghubungi, saya minta maaf, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Komalasari yang memang kompeten di bidang ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, nanti juga kita bisa dari teman-teman, mari ucapkan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kelihatan. Ada 46 orang kami, Bu. Iya. Iya. Ini yang di hulu belum sih, yang luring. Oh ya. Nah, Bu. Oke, Pak Ibu terima kasih, senang sekali ketemu MGMP IPA. Saya juga orang IPA loh Bapak Ibu, saya kimia dulu angkatan fisika, kami satu angkatan. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bisa langsung praktek ya Bu Agate. Jadi bagaimana praktek asesmen diagnostik, bagaimana asesmen nanti project gitu ya. Bagaimana nanti praktek pembelajaran berdiferensiasi itu harus dipraktekin langsung gitu supaya hanya untuk sosialisasi konsep. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Iya, terima kasih.